Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online Database Administrator. Pertemuan kali ini kita akan membahas teknis backup, restore, import, dan ekspor database. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu melakukan proses backup dan restore database, serta mampu melakukan proses ekspor dan import database. Kemampuan akhir capaian pembelajaran mampu melakukan proses backup dan restore database, serta mampu melakukan proses ekspor dan import database. Bahan kajian, teknik backup, teknik restore, dan teknik ekspor dan import. Penilaian, mahasiswa mampu menjelaskan cara teknis import, restore, dan ekspor dan import database. Yang pertama kita akan mulai dengan backup. Pertama kita masuk login. Kalau sudah nanti kita masuk ke database-nya. Pertama kita misalkan pilih di sini perkuliahan, klik kanan, kita pilih task, dilanjutkan dengan pilih backup. Selanjutnya untuk backup database, pertama kita pilih di sini backup tipenya full, ya. Yang kedua destination-nya backup to disk. Nah, baru dilanjutkan dengan pilih add. Selanjutnya kita akan menampilkan select backup destination, di mana di sini ada file name, lalu kita pilih destination on disk, di sini browse, maka akan tampil locate database file. Misalkan kita pilih di sini masuk ke defaultnya Microsoft SQL Server yang ada di program file MS SQL backup. Nah, di sini ada select path-nya. Kita bisa tempatkan sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah defaultnya, di mana di sini file tipenya adalah backup dengan ekstensi .bak bak atau .tm. Kita kasih nama perkuliahan, lalu kita tekan tombol OK. Nah, setelah tombol OK, maka di sini akan ada select backup destination. Jadi kembali lagi di sini akan tampil C program file seperti ini. Jika sudah seperti ini, dilanjutkan dengan tekan tombol OK. Maka dia akan kembali lagi ke backup database, di mana di sini akan muncul destination-nya. Nah, ini ada destination-nya, ada di sini. Kalau sudah, kita tekan tombol OK. Dilanjutkan di sini akan tampil backup database successful, di mana di sini executing 100%. The backup of database dengan nama database-nya perkuliahan complete successful. Lalu kita tekan tombol OK. Selanjutnya kita akan melihat hasil backup-nya. Nah, kita masuk ke default-nya C program file Microsoft SQL Server MS SQL 1050 SQL Express MS SQL backup. Di sini kita lihat perkuliahan. Nah, ini dia. Perkuliahan.bak. Oke. Dilanjutkan dengan restore, di mana di sini kita harus login dulu. Misalkan di sini menggunakan super admin SA, kita pilih misalkan database perkuliahan. Dalam hal ini kita pilih task, kita pilih restore, kita pilih database. Selanjutnya pada restore database kita pilih to database. Misalkan di sini kita database-nya perkuliahan dalam hal ini. Lalu kita pilih from device, ya. Pilih di sini browse-nya. Lalu akan muncul spesifikasi backup di sini. Kita pilih backup medianya file, lalu dilanjutkan dengan add. Di mana pada add akan menampilkan location backup file. Nah, dia akan langsung masuk ke backup file yang tadi, backup perkuliahan.bak. Nah, di sini kita ada sama seperti ini. Kalau sudah, tekan tombol OK. Setelah tombol OK, dia akan masuk kembali lagi pada spesifikasi backup location file, di mana di sini akan menampilkan C program file MS SQL Express. Nah, kalau sudah, berarti kita akan melanjutkan dengan tekan tombol OK. Lalu setelah itu kita akan masuk ke restore database from device, di mana di sini sudah ada C program file Microsoft SQL Server MS SQL. Nah, lalu kita langsung masuk beri tanda checklist pada restore yang ada di sini. Nama perkuliahan full, database backup, komponen database, tipe full, servernya user PC SQL Express. Lalu tekan tombol OK.
Setelah itu akan dilanjutkan dengan restore database successful, di mana di sini executingnya 100% untuk progresnya, dan di sini akan muncul notifikasi the restore of database dengan nama perkuliahan complete successful. Oke. Dilanjutkan dengan import, di mana kita di sini tetap menggunakan super admin. Pertama pilih misalkan databasenya penjualan, pilih task, klik kanan, task, lalu kita pilih import data di sini. Oke. Dilanjutkan kalau seandainya kita juga ingin melakukan ekspor, kita pilih penjualan, task, ekspor data. Nah, seperti itu. Dikarenakan antara import dan ekspor data itu hampir mirip, di sini kita pilih aja salah satu, misalkan dilanjutkan dengan yang dari tadi, choose a data source. Di sini ada SQL Server import dan export wizardnya itu sama untuk komponennya. Di sini tinggal kita sesuaikan saja. Misalkan ini dari data source-nya dari SQL Server Native Client 10. Nah, kita menggunakan server name-nya user VC SQL Express dengan database misalkan di sini penjualan. Lalu tekan tombol next. Nah, dari sini kita harus menentukan choose a destination. Tujuannya apa? Di sini kita menentukan tujuannya adalah Microsoft Access. Oke. Lalu kita pilih browse yang ada di sini. Tujuannya adalah untuk memberikan open file name. Nah, open file name sebelumnya, misalkan di sini kita sudah ada penjualan.mdb ya. Jadi defaultnya adalah .mdb sesuaikan dengan yang ada di sini. Lalu tekan tombol open dalam hal ini. Maka dia akan langsung masuk ke file name-nya. Nah, ini dia. Jadi untuk ini adalah penjualan.mdb. Jika sudah muncul seperti ini, tekan tombol next. Oke, dilanjutkan dengan spesifikasi table copy or query. Kita pilih copy data from one or more table or view. Nah, dalam hal ini kita pilih yang atas, lalu tekan tombol next. Dilanjutkan di sini kita harus memilihkan select source table and view. Jadi kita pilih kira-kira yang akan dimasukkan apa aja. Misalkan di sini kita masukkan source-nya ada tabel pelanggan, tabel penjualan detail, tabel produk, tabel penjualan pelanggan. Nah, di mana di sini sudah ada tujuannya juga. Untuk destinasinya ini ada source-nya, sumbernya ini adalah tujuannya. Jika sudah, kita tekan tombol next. Selanjutnya akan tampil review data tipe mapping, di mana di sini ada untuk source-nya, di sini ada destination-nya. Nah, di bawahnya ini ada data tipe mapping, di mana di sini akan menampilkan dari field feed yang ada di dalam tabel tersebut. Ya, ada tipe datanya, ada destination-nya, ada ini juga sama ya. Jadi termasuk ada convert-nya juga di sini. Jika sudah, kita tekan tombol next. Oke, di sini kita akan menemukan yang namanya run package, di mana di sini kita harus memberikan tanda checklist pada run immediately dalam hal ini ya. Kalau sudah, tekan tombol next. Nah, di sini kita akan tampil complete the wizard. Di sini ada click finish to perform the following action. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita tekan tombol finish. Selanjutnya akan muncul the execution was successful, di mana di sini sudah ada sukses ya. Ada 14 total, 13 sukses, dan 1 warning dalam hal ini. Nah, di sini kita juga bisa melihat reportnya, laporannya seperti apa dengan klik view report yang ada di sini. Pada view report di sini akan ditampilkan the execution was successful. Nah, ini adalah terkait dengan laporannya seperti itu. Jika sudah, kita tekan tombol close yang ada di sini, maka akan kembali lagi pada view report. Nah, yang ada di sini. Jika sudah, maka kita bisa menekan tombol close. Oke. Ini adalah referensi untuk pertemuan kali ini dari EUCHOS Backup and Restore MS SQL Server 2008. Sampai jumpa di pertemuan online selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.